Legenda Manchester United, Dwight York, menyarankan tim setan merah untuk tukar guling Marcus Rashford dengan Rafael Leao. Menurut York, Leo lebih cocok dengan strategi yang diterapkan Ruben Amorim di MU. Sejumlah klub Eropa santer disebut tertarik memakai jasa Marcus Rashford pada bursa transfer Januari 2025. Satu di antara klub yang berminat mengget Rashford dari Manchester United adalah AC Milan. Bos Milan yang baru, Sergio, menyebut Rashford sebagai pemain bagus. Kehadiran Marcus Rashford diharapkan bisa meningkatkan daya gedor serangan rossoneri. Dwight York merasa aneh AC Milan menginginkan Marcus Rashford karena sudah memiliki Rafael Leao. Oleh karena itu, York pun menyarankan Manchester United agar mengajak Milan tukar guling Rashford dengan Leao. Sementara itu, manajer Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa pertandingan melawan Southampton bukanlah performa terbaik timnya. Meski begitu, ia merasa timnya pantas menang. Pelatih Manchester United Ruben Amorim mengakui bahwa pertandingan tidak berjalan sesuai harapan pada awalnya. Amorim juga menyoroti permainan Southampton yang sulit dihadapi, terutama karena kecepatan Kamaldeen Sulemana. Kecepatan Kamaldeen sangat sulit dihentikan, dan mereka menciptakan beberapa peluang. Namun kami membaik di babak kedua. Tambahnya, bagi Amorim, hasil ini sangat penting meski timnya menghadapi tantangan berat. Ia menilai timnya pantas menang. Hal paling penting saat ini adalah menang, dan kami melakukannya. Saya tahu ini akan menjadi laga yang sulit, tetapi pada akhirnya saya pikir kami pantas menang. Pungkas Amorim. Sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol bunuh diri Manuel Ugarte di babak pertama. Secara luar biasa, MU berhasil comeback di akhir babak kedua lewat 3 gol yang diborong Diallo. Berkat hasil ini, MU berhak naik ke peringkat 12 klasemen dengan poin 26. Sementara itu, Southampton semakin terbenam di dasar klasemen dengan poin 6. Sebelum laga ini, Diallo baru saja menandatangani perpanjangan kontrak dengan MU. Kepercayaan yang diberikan manajemen langsung dibayar lunas oleh winger muda tersebut dengan 3 gol yang dicetaknya. Seusai pertandingan, Diallo mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Mungkin ini adalah salah satu minggu terbaik dalam hidup saya. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Tim ini pantas menang, dan saya bangga bisa berkontribusi, ujar Diallo kepada TNT Sport. Anak asuh Ruben Amorim saat ini tengah menikmati momentum positif setelah sebelumnya berhasil menahan imbang Liverpool dan menyingkirkan Arsenal di FA Cup. Diallo menilai performa tim belakangan ini menjadi pertanda baik untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Dalam sepak bola, Anda harus percaya hingga akhir. Kami percaya dan kemenangan ini membuktikan itu. Hasil imbang melawan Arsenal dan Liverpool memberi kami kepercayaan diri lebih besar, kata Diallo. Manchester United melakoni match week ke-21 dengan melawan tim juru kunci Southampton. Dalam pertandingan kali ini, Manchester United bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Southampton di Stadion Old Trafford pada Kamis, 16 Januari 2025 waktu setempat. Meski bertindak sebagai tuan rumah, Manchester United mendapat perlawanan sengit dari Southampton. Dari segi penguasaan bola, Setan Merah hanya mampu mencatatkan angka 59% atas The Saints. Selain itu, Manchester United mampu melepaskan 23 tembakan dengan 9 diantaranya mengarah tepat ke gawang Southampton. Di sisi lain, Southampton berhasil meluncurkan 5 shot on target dari 13 kali percobaan ke gawang tuan rumah. Hasil Setan Merah tertinggal terlebih dahulu melalui bunuh diri Manuel Ugarte yang salah mengantisipasi sepak pojok di menit ke-43. United telah kebobolan 10 gol dari situasi sepak pojok musim ini, yang menunjukkan betapa lemahnya mereka saat mengantisipasi bola mati. Tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan di menit ke-82 berkat Amad Diallo yang melengkapi harinya dengan hat-trick seturut lesakannya di menit ke-90 dan 4 menit berselang. Setelah Ole Gunnar Solskjaer melawan Nottingham Forest pada Februari 1999 dan Wayne Rooney melawan Hull City pada Januari 2010. Semua 3 kejadian ini melibatkan pemain Manchester United. Manchester United akan kembali bermain pada akhir pekan ini dengan menjamu Brighton and Hove Albion di matchday ke-22 Liga Premier Inggris. Duel tersebut menurut rencana digelar di Old Trafford pada Minggu 19 Januari pukul 9 malam.
krisis yang dialami Manchester United diperparah dengan hubungan kurang baik antara Amorim dan para pemainnya. Bahkan, pelatih asal Portugal itu berencana untuk melepas banyak pemain dari skuad asuhnya. Menurut laporan Daily Mail, Amorim tidak menutup kemungkinan untuk menjual para pemain Manchester United di bursa transfer. Hal ini karena Amorim butuh dana banyak untuk merombak skuad demi bisa sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sejauh ini kabarnya hanya 2 pemain yang tidak tersentuh kebijakan ekstrimnya itu. 2 pemain tersebut adalah Leny Yoro dan Amad Diallo. Menurut Amorim, Yoro dan Diallo menjadi 2 pemain yang paling cocok dengan skemanya. Selain itu, kedua pemain tersebut masih berusia sangat muda sehingga bisa menjadi sentral proyek jangka panjang bagi Amorim. Sejauh ini, Diallo menjadi pemain yang paling sering diturunkan oleh Amorim. Di sisi lain, Yoro masih perlu melakukan adaptasi dengan skuad setelah mengalami cedera panjang. Selain itu, mantan bek Lille tersebut perlu menyempurnakan kebugarannya demi mendapat tempat di skuad utama. Adapun untuk para pemain Manchester United lainnya, Amorim tidak menutup kemungkinan akan menjual mereka. Di tempat lain, pemilik saham minoritas Manchester United Sir Jim, kabarnya tengah menyusun rencana ekstrim untuk tim racikan Ruben Amorim pada musim panas 2025. Adapun niatan mengejutkan Sir Jim didasari pada situasi MU yang tengah kesulitan finansial. Pelatih Ruben Amorim diprediksi bakal meminta belanja beberapa pemain baru guna memenuhi kebutuhan skuadnya saat musim panas. Namun sudah bukan rahasia bahwa Manchester United tak punya banyak bekal yang bisa dibelanjakan. Kalau mau bermanuver di bursa, Setan Merah terpaksa harus menjual sejumlah bintang agar tak melanggar aturan FFP. Klub-klub tajir Saudi berencana membajak deretan pemain high profile Manchester United dalam waktu dekat. Saudi Pro League sendiri diketahui masih tetap fokus dalam perekrutan talenta elit untuk semua kontestan di dalamnya, dan proyek ini direncanakan terus berjalan untuk bertahun-tahun yang akan datang. Mirror mengklaim nama-nama seperti Marcus Rashford, Anthony, dan Casemiro akan jajal diangkut klub-klub Saudi pada bursa transfer musim dingin ini. Ketiganya diketahui sudah tak masuk dalam rencana Amorim yang ingin membangun tim versi gagasan dia sendiri untuk era baru Manchester United. Manajemen Manchester United cukup antusias mendapati kabar ketertarikan yang datang dari klub Saudi yang dikenal royal dalam menghambur-hamburkan uang. Di edisi bursa transfer musim panas sebelumnya, Liverpool dan Chelsea telah memanfaatkan klub-klub Saudi Pro League demi menyegarkan kembali skuad mereka dengan menjual para bintang yang mulai memasuki senja karir. Sementara itu, MU telah menerima tawaran resmi dari Olympiakos untuk meminjam Anthony pada jendela transfer musim dingin, menurut pakar transfer Fabrizio Romano. Namun, pemain asal Brazil tersebut menolak pindah ke Yunani dan bertekad untuk memperjuangkan posisinya di Old Trafford. Menurut Fabrizio Romano, Olympiakos merupakan satu di antara dari 10 klub yang tertarik merekrut Anthony pada bursa transfer kali ini. Namun, Kalk Offside mengungkapkan bahwa Anthony tidak berminat pindah ke Yunani meski MU bersedia membiarkannya pergi. Agen Anthony Junior mengonfirmasi bahwa kliennya hanya akan mempertimbangkan meninggalkan MU jika klub memaksanya. Meski begitu, Anthony tetap berharap untuk memperjuangkan tempatnya di tim utama dalam jangka panjang. Dunia menanti apa gerangan yang bisa dilakukan Ruben Amorim di Manchester United. Juru taktik 39 tahun itu didapuk menjadi pelatih anyar Setan Merah menggantikan Erik ten Hag. Bakal